Sumpah ini keren, desa yang dulu diasingkan karena tidak memiliki potensi, bahkan menjadi desa tertinggal karena berada di pegunungan tinggi. Desa ini desa yang diasingkan, karena di sini nih orang-orangnya seperti masih Tapi kini semuanya berubah. Salah satu desa tradisional di Bali yang terkenal akan kebersihannya. Arsitektur bangunan dan pengolahan lahan masih mengikuti konsep Trihita Karana. Sedangkan filosofi dari kehidupannya masih kental banget dengan menyeimbangkan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Keren kan? Desa Penglipuran, salah satu desa yang ada di Pulau Bali, dan ini desa paling bersih sedunia. Awalnya desa ini adalah desa yang memang diasingkan oleh kaum Belanda pada zaman dulu karena desa ini nggak ada satu hal yang bisa dibanggakan saat itu. Sehingga masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani, sebagai peternak babi dan sebagainya. Kemudian oleh orang Eropa diketemukan desa ini. Mereka menganggap desa ini bersih banget dan bisa dijadikan objek wisata. Akhirnya terciptalah desa Penglipuran dan dijadikan desa terbersih nomor 2 di dunia pada tahun 2016. Di video kali ini aku akan tunjukin ke kalian sudut pandang lain dari desa adat Penglipuran yang ada di Bali. Bagaimana suasananya, bagaimana masyarakatnya bisa tinggal, dan bagaimana desa ini masih memegang prinsip nenek moyang. Sebelumnya, subscribe dulu. Di channel ini aku sering membuat konten tentang journey, animal, dan story. Pastinya ini akan membuka mata kamu tentang dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan kalau kamu menemukan keasikan, manfaat, atau ingin apresiasi terhadap karya kami, boleh dong kamu like dan share video ini ke semua sosial media kamu. So, kita mulai perjalanan dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kita dijemput oleh seorang teman sekaligus jadi guide tour kali ini. Perjalanan menuju desa Penglipuran memakan waktu 2-3 jam, tergantung tingkat kemacetan. Alhamdulillahnya, walaupun aku datang di high season Natal dan Tahun Baru, tapi jalanan masih lenggang tanpa ada kendala. Sesampainya di Penglipuran, aku melihat the real Bali yang sesungguhnya. Banyak orang menggunakan baju adat, rumah-rumahnya begitu klasik, arsitekturnya Bali banget, dan aku baru sadar, ternyata baju tradisional Bali tuh disewakan. Pantesan pada pakai baju adat. Ini yang katanya rumah pertama ya Mas ya? rumah pertama sebelah sana, Pak. Oh, rumah sebelah sana. Sebelah sini, yang ini, yang masuk sini. Saya bilang ini, lurus ini. Oh gitu. Ya, itu namanya tusuk sate. Rumah tusuk sate itu rumah pertama di sini. Jadi dia di depan jalan situ persis? Ya, persis langsung lurus ke sana. Oke, tusuk sate namanya ya. Oh, tadi dibilang kan katanya desa ini kan awalnya desa yang diasingkan, Ya. betul ya? Kenapa kok diasingkan tadi? Karena zaman dulu kan di Bali itu banyak ada zaman Belanda. Yang ngasingkan itu Belanda, bukan warga kita. Oh gitu. Ya, karena di sini mayoritas itu ekonominya dulu masih kurang ke bawah. Jadinya nggak ada apa lah di sini sana. Untuk segi ekonomi nggak ada apa, untuk sandang pangan nggak ada apa. Jadi desa sini itu nggak penting lah. Lagi gitu, nggak tahu ya sekarang. Sebelum mereka menemukan di sini ada potensi budaya yang luar biasa ya. Benar. Ada dua persepsi berbeda tentang asal muasal dari kata desa Penglipuran. Yang pertama adalah Penglipuran berarti pengeling pura, dengan pengeling berarti ingat dan pura berarti tempat leluhur. Persepsi yang kedua mengatakan bahwa Penglipuran berasal dari kata pelipur yang berarti hibur dan lipur yang berarti ketidakbahagiaan. Jika digabungkan maka Penglipuran berarti tempat untuk penghiburan. Persepsi ini muncul karena Raja Bangli pada saat itu dikatakan sering mengunjungi desa ini untuk bermeditasi dan bersantai. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur nenek moyang, tata ruang desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Ya, desa ini dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Ini Bali ini beda, ini beda. Ini ada artinya satu-satu. Oke. Ya. Ini apa namanya nih? Ini sama itu namanya Bali Kukul. Artinya apa Bali Kukul itu? Kalau ini untuk masyarakat sekitar. Kalau ada orang upacara, nikahan, meninggal, dipukul. Dipukul. Ada orang kemalingan, dipukul. Oke. Kan itu juga sama dipukul juga. Kalau itu pukulnya khusus untuk kalau ada upacara di pura ini.
Oh gitu. Kalau nggak ada upacara nggak boleh dukun. Kalau ini sewaktu-waktu ada orang meninggal. Ini untuk masyarakat ya? Iya. Masyarakat. Kalau ini hanya untuk kegiatan di Pura sini Pura aja? saja. Bali Iya. Kukul namanya. Di wilayah utara ada Utama Mandala. Wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Di sini selain kita melihat budaya dengan kebersihan yang seperti ini, Mas, ini ada apa lagi nih di sini? Sini juga menjual souvenir. Oke, penjualan souvenir ya. Seperti itu. Sama menyewakan apa tuh Menyewakan namanya? baju adat Bali. Baju adat Bali. Untuk foto-foto. Ini kalau foto di sini kita mencari sesi yang sepi itu di jam berapa aja sih? Pagi, Pak. Pagi Kalau ya? mau liburan emang nyari yang sepi, kita di sini tuh minimal jam 7 atau 7.30. Sampai sini. Masih kosong. Bisa kita Oke. akal-akali. Artinya saya datang di peak season tanggal 24 ini salah ya? Salah. Salah Dan guys. jamnya juga salah. Dan jamnya juga salah ya. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 3 guys. Berwisata di Desa Penglipuran yang notabene adalah desa adat sebetulnya nggak banyak aturan juga. Sama seperti desa yang lain, seperti menjaga kebersihan, tidak berbuat onar, dan lain sebagainya. Tapi untuk memasuki pura yang ada di zona paling atas memang nggak boleh sembarangan. Misal, untuk wanita yang haid tidak boleh masuk, dan lain sebagainya. Aturan ini sih sama ya, seperti di tempat peribadatan lainnya. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini kan tulisan ya. Tulisan ini namanya perhatian guys. Perhatian. Ini berpakaian yang sopan. Wanita yang sedang haid dilarang masuk pura, kan? Pinter kan? Karena ada terjemahannya di sini. Ada bahasa Indonesianya. Untuk sewa baju gitu, per baju itu berapa? Per set gitu? Satu set untuk dewasa biasanya 50. Kalau satu set udah dewasa 50. Kalau untuk anak-anak Ada 40. ada 40. Oke. Kalau untuk itu untuk waktu lamanya berapa lama? Sepuasnya. Sepuasnya ya. Tapi boleh dibawa pulang enggak? Beda nanti. Datang di hike season Natal dan Tahun Baru memang agak ramai. Banyak berseliweran video kemacetan di Bali. Tapi menurutku nggak juga sih. Cuma di zona-zona tertentu aja dan itu nggak semuanya. Tempat favorit untuk foto di sini selain jalan menanjak yang memang estetik banget ya di zona paling atas, apalagi di pintu utama gerbang pura. Wah, sampai antri loh. Tapi jangan takut, antrian walau nggak ada yang ngatur tetap tertib kok. Ini Satu, posisi dua, paling favorit ya untuk tiga. orang-orang berfoto. Kayak beda, Lihatin Bu. itu Satu, ada dua, yang berfoto di tiga. situ. Dan Lagi itu sekali. lagi ngantri foto juga di posisi yang sama. 1, 2. Di sini orang yang nikah lebih dari sekali diasingkan ke bawah. Itu emang Dan di sana mereka hidup dengan kedua istrinya, ya, dengan keluarganya. keluarga itu. Jadi Ya, yang diasingkan tidak hanya laki-lakinya aja, Anak tapi istri sekeluarga. semua, sekeluarga. Baik dari istri pertama maupun yang kedua. Ya, sama anak-anak. Liburan di Bali memang nggak ada bosannya. Apalagi Desa Penglipuran adalah destinasi wajib yang pasti ada di jadwal tour and travel wisata. Dengan begitu, Penglipuran biasanya penuh wisatawan. Pinter-pinter waktu-waktu aja deh. Semoga liburan kalian menyenangkan ya.